Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Fido. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Di sebuah alam semesta, radiasi alam berasal dari ruang angkasa sudah masuk ke bumi. Radiasi tersebut menyebabkan mayat-mayat yang telah dikubur kembali hidup dan menyerang sebagai zombie yang memangsa daging manusia. Bumi dikuasai oleh zombie-zombie yang berada di sana. Manusia tidak tinggal diam, mereka pun membalas sehingga perang antara zombie dan manusia pun terjadi. Manusia berjuang dengan susah payah untuk memenangkan perang itu. Hingga pada akhirnya seorang penyelamat bernama Dr. Reinhold mendirikan sebuah organisasi yang bernama Zomcon. Dokter menemukan jika otak zombie dirusak maka mereka akan mati dan tidak akan bangkit lagi. Menggunakan informasi tersebut, para tentara melawan para zombie dengan menghancurkan otak mereka sehingga mereka memenangkan pertarungan. Organisasi Zomcon membangun sistem keamanan untuk menjaga kotanya dari serangan zombie di masa depan. Mereka membuat pagar pembatas yang tinggi untuk melindungi kota agar para zombie tidak bisa masuk ke sana. Namun meskipun begitu, ketika orang meninggal maka mereka akan berubah menjadi zombie karena radiasi. Semua orang hidup dalam ketakutan. Untungnya Dr. Reinhold menemukan penemuan yang hebat yang dinamakan dengan kalung domestikasi. Dengan kalung tersebut, hasrat zombie untuk memakan daging manusia akan hilang dan membuatnya menjadi jinak. Ketika lampu kalung mati, menandakan jika hasrat zombie terhadap daging manusia masih ada. Ketika melihat hal tersebut, orang-orang disarankan untuk menelpon Zomcon atau menekan tombol darurat di dekat mereka. Tetapi saat zombie menjadi jinak, orang-orang mulai menggunakan mereka sebagai asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan mereka. Bagi mereka yang tidak mau hidup seperti zombie setelah mereka meninggal, mereka harus membuat kuburan di mana mereka akan dikubur sangat dalam di dalam tanah, serta kepala dan badan mereka akan dipisahkan. Anak-anak sekolah diberi pengetahuan tentang organisasi Zomcon dan sejarah tentang zombie. Di kelas sedang kedatangan kepala keamanan dari Zomcon bernama Tuan Bottoms untuk memberi pengarahan pada para murid. Anak perempuan Tuan Bottoms bernama Cindy juga bersekolah di sana. Tuan Bottoms membual jika ia telah menyelamatkan kota dan melawan para zombie. Para murid yang mendengar hal tersebut pun merasa kagum dan bertepuk tangan. Tetapi seorang anak bernama Timmy terlihat tidak terkesan. Timmy bertanya apakah yang akan terjadi jika zombie yang telah dikubur kembali bangkit suatu hari nanti. Timmy berpikir jika bisa saja mereka pelan-pelan merangkak menuju ke arah mereka. Tuan Bottoms tidak bisa menjelaskan hal itu dan hanya terdiam, sehingga Bu Guru memutuskan untuk mengakhiri kelas tersebut. Anak-anak juga diajarkan menggunakan senjata untuk mempersiapkan mereka jika terjadi serangan zombie. Dua orang teman Timmy membuli Timmy hingga mereka mendapat hukuman dari ibu guru. Saat Timmy pulang ke rumah, Timmy melihat tetangga baru pindah di dekat rumahnya. Ibu Timmy bernama Helen menyambut kepulangan Timmy dan tidak memperdulikan Timmy di saat Timmy menceritakan pembulian yang dilakukan oleh kedua temannya. Di sore hari, ayah Timmy bernama Bill pulang ke rumah setelah bekerja. Bill melihat Helen mempersiapkan hidangan yang sangat banyak di meja makan. Ternyata Helen sudah membeli seorang zombie untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Namun Bill tidak menyukai keputusan Helen karena Bill sangat takut kepada zombie. Meskipun begitu, Helen tidak gentar. Ia berkata jika tetangganya memiliki 6 zombie, setidaknya mereka memiliki 1 zombie untuk membantu Helen di rumah. Bill kemudian sengaja memainkan remote kalung zombie hingga zombie tersebut terlihat kesakitan. Sementara Timmy merasa iba, ia meminta ayahnya untuk berhenti mengerjai zombie itu. Keesokan harinya, Timmy menunggu ayahnya untuk bermain dengannya,
namun Bill beralasan ia harus pergi bermain golf dengan teman-temannya. Terlihat jelas orang tua Timmy tidak begitu memperhatikan Timmy. Permintaannya sering sekali ditolak oleh orang tuanya. Timmy pun akhirnya pergi bermain di luar sendirian, tetapi Helen memintanya untuk berhenti karena ia tidak mau jika para tetangga menganggap Timmy anak yang kesepian. Timmy lalu pergi ke sebuah taman. Ia melihat seorang zombie mencoba mengambil sebuah kaleng di tanah. Ternyata kaleng tersebut sudah diikat dan membuat zombie tersebut tersiksa. Timmy lalu pergi ke semak-semak dan melihat kedua si pembuli yang sedang membuat prank pada zombie itu. Si pembuli mendorong Timmy ke tanah dan hampir menembaknya, tetapi zombie yang dibeli oleh ibunya menyelamatkan Timmy. Timmy lalu berterima kasih pada zombie tersebut. Zombie itu pun diberi nama Fido. Kemudian Timmy mencoba bermain lempar bola, tetapi Fido tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sehingga Timmy pun menyuruh Fido untuk mengambil bola yang ia lempar jauh. Fido diperlakukan seperti hewan peliharaan saja. Bola itu pun mendarat di tempat Nyonya Henderson, wanita tua yang pemarah. Ketika Fido mencoba mengambilnya, Nyonya Henderson malah menyerang Fido terus-menerus sehingga kalung domestikasi yang Fido gunakan tidak berfungsi lagi. Hal itu membuat Fido menjadi zombie, pemakan manusia kembali dan membunuh Nyonya Henderson. Tidak lama kemudian Timmy pun tiba. Ia begitu ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Fido lalu mendatangi Timmy seolah akan memangsa Timmy. Untungnya kalung tersebut berfungsi kembali. Timmy kemudian membawa Fido ke rumah, namun ia lupa membawa bolanya. Fido dan Timmy berada di garasi mobil. Timmy lalu membersihkan Fido yang berlumuran darah. Timmy melihat jahitan di dada Fido. Ia pun mengetahui jika Fido meninggal karena serangan jantung. Helen lalu bertanya kepada Timmy apa yang sedang mereka lakukan. Fido mencoba menceritakan mengenai Nyonya Henderson, namun Helen tidak memberi Fido kesempatan untuk berbicara. Tetangga Helen datang ke rumah Timmy untuk menceritakan tentang Nyonya Henderson yang tiba-tiba menghilang. Polisi pun masih mencari keberadaan Nyonya Henderson. Ternyata Timmy mendengar semua percakapan mereka. Setelah tetangganya pergi, Timmy bertanya kepada orang tuanya tentang Nyonya Henderson. Helen mengatakan jika salah satu zombie peliharaan telah menyerang Nyonya Henderson. Di malam hari, Nyonya Henderson berubah menjadi zombie dan berkeliaran di kota. Ia menyerang seorang pria sehingga pria tersebut juga berubah menjadi zombie. Timmy yang ketakutan dan gelisah jika kotanya berubah menjadi tak terkendali, ia lalu memutuskan untuk pergi mencari mayat Nyonya Henderson, namun ia hanya menemukan sebuah tangan. Tiba-tiba Nyonya Henderson mencoba menyerang Timmy. Dengan spontan Timmy memukulnya dengan skop berkali-kali. Timmy lalu memisahkan tubuh Nyonya Henderson dan menguburnya di taman umum. Pada malam hari, Fido diikat di sebuah pohon. Timmy melihat Fido di sana. Ketika ia akan mengecek Fido, ia melihat kalung tersebut tidak berfungsi, sehingga keadaan menjadi gaduh. Hal itu membuat tetangga Timmy bernama Theopolis mendatanginya. Ia menawarkan bantuan. Mereka lalu membawa Fido ke rumah Theopolis dan memperbaiki kalung tersebut. Theopolis setuju untuk tidak melaporkan kejadian tersebut karena seharusnya kalung yang rusak harus segera dilaporkan ke Zomcon. Keesokan harinya, Helen mendandani Fido menggunakan jas suaminya untuk membawanya ke sebuah pemakaman. Ternyata diam-diam Helen mulai menyukai Fido. Bill terobsesi dengan penguburan zombie dan menghadiri pemakaman zombie sebisa mungkin. Mayat, tubuh, dan kepala orang yang meninggal dipisahkan dalam peti yang berbeda. Sementara itu, zombie laki-laki yang sebelumnya Nyonya Henderson gigit sudah menggigit orang lain di taman tersebut. Kota tersebut sekarang sudah dihuni dengan beberapa zombie ganas. Pekerja Zomcon bertarung melawan mereka agar situasi kembali normal. Di hari selanjutnya, Helen melihat Timmy sedang bermain dengan Fido dan terlihat begitu bahagia. Akhirnya Timmy menemukan seorang teman. Helen membawakan mereka jus. Namun Bill tidak suka. Ia berkata jika zombie tidak memerlukan makanan dan minuman. Helen tetap bersikeras jika Fido bisa menikmati hidangan.
Helen meminta Bill agar tinggal di rumah dan menghabiskan hari bersama keluarga, namun Bill lebih memilih pergi bersenang-senang dengan teman-temannya. Suatu hari si pembeli Timmy tertangkap Tuan Bottoms karena tidak sengaja menembak kaki seorang pekerja Zomcon. Tuan Bottoms mengira jika anak-anak tersebut telah menembak dan membunuh Nyonya Henderson sehingga ia berubah menjadi zombie. Tetapi anak-anak tersebut menuduh Timmy dan Fidolah pelakunya. Mereka mengatakan Fido menyerang mereka sebelumnya di taman. Kemudian Fido dan Timmy pergi ke puncak. Timmy mengatakan mereka akan selalu pergi bersama-sama. Tiba-tiba mereka diserang kembali dengan dua anak pembuli. Mereka lalu mengikat Timmy dan Fido di sebuah pohon. Mereka berencana untuk merusak kalung Fido lalu membunuh Fido sehingga mereka seolah-olah akan terlihat seperti pahlawan. Mereka merusak kalung tersebut, namun mereka ragu dan takut untuk menembak Fido. Malah salah satu anak tersebut terkena tembakan. Fido lalu mengejar si anak pembuli yang mencoba menembaknya ke dalam gudang kecil, lalu Fido memakan anak tersebut. Fido segera mendatangi Timmy yang ketakutan, namun Fido tidak menyerang Timmy. Sayangnya Fido tidak bisa melepaskan ikatan Timmy. Fido meminta pertolongan dari Helen. Para pembuli sekarang berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Timmy. Untungnya Fido dan Helen datang tepat waktu. Helen akhirnya membakar gudang kecil tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Di hari berikutnya Helen dan Nyonya Bottoms berbincang hangat. Sementara Tuan Bottoms menyadari bahwa Helen berteman cukup akrab dengan Fido. Tuan Bottoms pun memperingatkan Bill untuk berhati-hati kepadanya. Tuan Bottoms mencurigai jika Fido telah membunuh Nyonya Henderson. Lalu Bill bertanya kepada Helen tentang kedekatannya dengan Fido, namun Helen mengacuhkannya. Pekerja Zomcon menemukan tubuh Nyonya Henderson dan bola kepunyaan Timmy di sana. Mereka pun akhirnya menangkap Fido sebagai tersangka. Timmy begitu sedih dengan hal itu, lalu beberapa hari kemudian Cindy berkata kepada Timmy jika Fido masih ada. Cindy mendengar percakapan ayahnya dengan seseorang di telepon agar tidak membuang zombie yang baik. Fido ternyata dipekerjakan di perusahaan Zomcon tanpa harus dibayar upah. Timmy lalu meminta bantuan Theopolis untuk melepaskan Fido karena Theopolis pernah bekerja di sana. Namun ia dipecat karena menjalin hubungan dengan seorang zombie wanita. Theopolis dan Timmy lalu pergi ke pabrik Zomcon di mana orang-orang memperbaiki zombie yang rusak. Theopolis lalu membuka salah satu kalung zombie dan membuat keributan di sana. Diam-diam mereka segera masuk menyelinap ke dalam pabrik. Helen dan Bill akhirnya mengetahui rencana Timmy dan mereka pun pergi ke sana. Timmy berhasil masuk ke dalam pabrik, sementara Theopolis berkelahi dengan seorang resepsionis. Sayangnya di dalam CCTV Tuan Bottoms melihat Timmy menyelinap masuk ke dalam. Ia kemudian menyeret Timmy ke gerbang pemisah antara manusia dan zombie. Tidak lama kemudian beberapa zombie ganas mendatangi Timmy yang terus berteriak meminta tolong. Lalu Fido dan Bill pun datang. Bill meminta Tuan Bottoms agar Timmy bisa masuk ke dalam. Karena tidak diizinkan, Bill dan Tuan Bottoms pun berkelahi. Untungnya Timmy berhasil masuk ke dalam wilayah manusia kembali. Timmy lalu mengarahkan senjata ke arah Tuan Bottoms dan meminta ayahnya untuk dilepaskan. Namun tanpa sengaja Tuan Bottoms melukai Bill hingga tewas. Timmy lalu merusak kalung Fido dan menyuruhnya untuk menyerang Tuan Bottoms. Fido akhirnya membunuh Tuan Bottoms hingga ia pun menjadi zombie. Beberapa saat kemudian Helen mengadakan acara penguburan untuk Bill. Sementara Fido dibebaskan dan tinggal bersama Helen, Timmy, juga anak Helen yang baru lahir buah hati dari Bill. Sementara itu Tuan Bottoms yang sudah berubah menjadi zombie dikontrol oleh anaknya Cindy. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.